Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 2, ya, latihan mandiri 8.4 dari buku paket halaman 230. Yang manakah dari pasangan peristiwa berikut ini yang saling lepas? Jelaskan alasannya. Nah, ini soal konsep ya. Jadi pasangan peristiwa dikatakan saling lepas jika peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Sehingga keduanya dikatakan tidak saling beririsan, ya. Coba kita cek soal yang A, melempar sepasang dadu. Mendapatkan jumlah 6, ini adalah peristiwa yang pertama. Mendapatkan satu dadu 6, ini adalah peristiwa yang kedua. Ya, Dek ya. Nah, jelas peristiwa pertama ini tidak mungkin terjadi secara bersama-sama dengan peristiwa kedua. Ya. Jadi kita tahu maksimal ya, Dek ya, mata dadu itu kan nilainya 6. Sehingga kalau salah satu dadu itu muncul mata dadu 6, maka jumlah kedua mata dadu itu pasti lebih dari 6. Ya, tidak mungkin nilainya akan sama dengan 6. Jadi misalkan begini. Dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul 1. 6 tambah 1 7. Ya kan? Dadu pertama 6, dadu kedua 2. Berarti kalau dijumlahkan sama dengan 8 dan seterusnya ya sampai maksimalnya 12 ya. Dadu pertama muncul 6, dadu kedua muncul 6. 6 tambah 6 12. Artinya ketika salah satu dadu itu muncul 6, maka jumlah kedua mata dadu jelas tidak mungkin nilainya akan sama dengan 6 ya. Nah, artinya pasangan peristiwa ini merupakan pasangan peristiwa yang saling lepas ya, tinggal ditulis ya. Jadi ini merupakan pasangan peristiwa saling lepas ya. Alasannya begini cara nulisnya. Nah, karena jika salah satu mata dadu bernilai 6, maka jumlah kedua mata dadu tidak mungkin sama dengan 6 ya, pasti lebih dari 6 ya, Dek ya, pasti lebih dari 6, maksimal 12. Nah, sehingga dua peristiwa ini dikatakan pasangan peristiwa yang saling lepas ya, karena tidak mungkin terjadi secara bersama-sama, secara serentak ya, paham ya. Oke, sekarang yang B, melemparkan uang logam 7 kali, mendapatkan tepat 3 gambar, mendapatkan tepat 5 gambar. Berarti tepat 3 gambar ini adalah peristiwa pertama, kemudian tepat 5 gambar ini adalah peristiwa yang kedua. Nah, di sini ada kata-kata tepat. Jadi ya, tepat 5 gambar, tepat 3 gambar. Logikanya, kalau tepat 3 gambar ya harus 3 gambar. Demikian juga kalau tepat 5 gambar ya harus muncul 5 gambar. Nah, sehingga karena peristiwa pertama tidak mungkin terjadi serentak dengan peristiwa kedua, maka kedua peristiwa ini juga merupakan pasangan peristiwa yang saling lepas. Kalau ini gampang ya, ini sudah jelas ini. Ini saling lepas ya. Singkatnya karena ada kata tepat di sini ya. Atau cara nulisnya begini. Karena tidak mungkin mata dadu, karena tidak mungkin tepat 3 gambar. Nah, ini saya beri tanda petik ya. Tepat 3 gambar sekaligus tepat 5 gambar. Nah, ini. Sekaligus tepat 5 gambar. Nah, artinya peristiwa pertama dan peristiwa kedua tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Sehingga dua peristiwa tersebut merupakan pasangan peristiwa yang saling lepas ya. Oke, sekarang yang C. Kasusnya sama ya, melemparkan uang logam 7 kali. Nah, mendapatkan setidaknya 3 gambar. Di sini kata-katanya adalah setidaknya 3 gambar ya, berarti minimal 3 gambar. Ini adalah peristiwa pertama. Kemudian mendapatkan setidaknya 5 gambar.
Jadi ya, ini adalah peristiwa yang kedua. Nah, kalau kata-katanya di sini setidaknya itu berarti lebih fleksibel ya dibandingkan dengan peristiwa sebelumnya. Apa sih artinya setidaknya 3 gambar? Jadi kalau kita melempar uang logam 7 kali, gitu ya, setidaknya mendapatkan 3 gambar. Berarti minim ya, itu ada 3 gambar yang keluar. Berarti boleh keluar 3 gambar, atau 4 gambar, atau 5 gambar, 6 gambar, maksimal 7 gambar. Ya kan, kenapa kok maksimal 7 gambar? Lah kan karena kita melemparkan uang logam sebanyak 7 kali. Ya kan? Berarti kalau keluar 7 gambar, itu artinya ketika kita melempar 7 kali, selalu yang keluar itu adalah gambar. Nah, begitu maknanya. Ya. Oke, ini adalah peristiwa pertama. Ya, setidaknya 3 gambar. Bagaimana dengan peristiwa kedua? Mendapatkan setidaknya 5 gambar. Ya kan? Berarti minim itu keluar 5 gambar. Nah, berarti 5 gambar boleh, 6 gambar juga boleh, maksimal 7 gambar. Nah, coba perhatikan. Peristiwa pertama dan peristiwa kedua ini kan saling beririsan. Ya kan? Jadi beririsannya mulai ini. 5 gambar, 6 gambar, 7 gambar. Peristiwa kedua ini juga 5 gambar, 6 gambar, 7 gambar. Nah, karena saling beririsan seperti ini, maka dua peristiwa tersebut merupakan pasangan peristiwa yang tidak saling lepas. Ya, ini tidak saling lepas. Ya, kenapa kok tidak saling lepas? Karena peristiwa pertama beririsan dengan peristiwa kedua. Atau boleh juga dikatakan begini. Karena peristiwa ya atau kejadian, karena kejadian setidaknya, sekali lagi ini saya beri tanda petik ya, karena kejadian setidaknya 5 gambar dan setidaknya 3 gambar saling beririsan. Nah, ini saling beririsan ya. Sehingga merupakan dua peristiwa atau dua kejadian yang tidak saling lepas. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kalau 5 gambar itu ya berarti memenuhi peristiwa pertama, yaitu setidaknya 3 gambar. Ya kan? Kalau 6 gambar itu juga memenuhi peristiwa yang pertama, ya setidaknya 3 gambar. Demikian juga dengan 7 gambar. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Gunakan bentuk yang sesuai dari aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dari melempar sepasang dadu. Ya. Kemudian soal yang A, mendapatkan jumlah 6 atau mendapatkan satu dadu dengan 6. Di sini kata-katanya adalah atau, ya, kata sambungnya atau. Bisa atau bisa dan, ya. Kalau atau itu berarti gabungan atau union, ya. Jadi kalau ini adalah peristiwa A, kemudian ini adalah peristiwa B. Nah, maka tugas kita adalah mencari peluang A union B. A gabungan B juga boleh, ya. Masih ingat ya aturan penjumlahan ya, Dek ya. Jadi saya tulis di sini, peluang A gabungan B atau peluang A union B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B, ya. Peluang A irisan B ini akan sama dengan 0 untuk dua kejadian yang saling lepas, ya, karena tidak punya irisan. Nah, untuk dua kejadian yang tidak saling lepas, maka peluang A irisan B ini tidak sama dengan 0. Oke, coba kita akan bahas soal yang A ya. Mendapatkan jumlah 6 atau mendapatkan satu dadu dengan 6. Nah, ini saya tampilkan ruang sampelnya ya supaya gampang. Oke, ini adalah soal yang A. Yang pertama, jumlah 6. Nah, jumlah 6 itu berarti kemungkinannya adalah 5, 1, kemudian 4, 2, lalu 3, 3,
2415 ya Dek ya. Berarti PA itu sama dengan 12345 ya kan, 5/36. Rumusnya adalah NA per NS ya. Jadi NA-nya 5, NS-nya 36. Ini sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian peluang B yaitu satu dadu dengan 6 ya. Jadi salah satu dadu itu muncul mata dadu yang nilainya 6. Nah, yang mana saja? Berarti kemungkinannya bisa 6 dan 1, 6 dan 2, 6 dan 3, 6 dan 4, 6 dan 5. Nah, kalau ini tidak sesuai dengan kriteria kejadian yang diinginkan, ya kan? Yang diinginkan satu dadu 6. Nah, ini kan 6 dan 6. Berarti ada dua dadu yang muncul 6. Berarti ini tidak masuk ya. Dalam perhitungan kemungkinan berikutnya adalah 56, 46, 36, 26, 16 ya Dek ya. Maka peluang B ya, peluang B itu akan sama dengan, tinggal dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, berarti 10/36. Kemudian karena kejadian A dan kejadian B ini merupakan dua kejadian yang saling lepas ya, tidak ada irisan di sini ya. Jadi tidak ada arsiran yang double. Nah, itu cirinya. Ya. Maka peluang A irisan B ini akan sama dengan 0. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah peluang A gabungan B ya. Jadi kalau di sini kata sambungnya itu kan atau. Nah, berarti peluang A gabungan B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B ya. Karena peluang A irisan B sekali lagi sama dengan 0. Peluang A 5/36, peluang B 10/36. Kalau dijumlah ini 15/36 ya. Ini adalah untuk soal yang A. Sekarang soal yang B ya, mendapatkan jumlah 6. Ini adalah kejadian yang A, atau mendapatkan angka yang sama. Ini kejadian yang B ya. Saya munculkan lagi ruang sampelnya ya. Untuk jumlah 6 tetap ini ya, 51, 42, 33, 24, terus 15 ya kan. Kemudian kejadian yang B ya, mendapatkan angka yang sama. Nah, saya pakai warna lain ya. Warna apa enaknya? Warna merah aja ya. Angkanya sama, berarti 11, 22, 33. Nah, ini jelas merupakan dua peristiwa yang tidak saling lepas ya deh ya, ada irisan yang double ini. Oke, kemudian ini 44, 55, 66 ya. Sehingga nanti rumus yang kita gunakan adalah yang B ya. Peluang A union B itu akan sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B ya. Jadi peluang A tadi peluangnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ya, 5/36. Sama dengan yang ini tadi. Kemudian peluang B yang warna merah arsirannya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6/36. Nah, ini dikurangi peluang A irisan B. Ya, A irisan B itu kita cari yang arsirannya double ya, hanya ada satu kemungkinan yaitu 3 dan 3. Nah, perhatikan 3 ditambah 3 itu 6 ya kan, sekaligus 3 itu sama dengan 3, berarti A dan B itu terjadi secara serentak. Nah, ini adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, sehingga di sini harus dikurangi dengan 1/6 ya. Jadi peluang A irisan B itu 1/6. 5 tambah 6, 11. 11 dikurang 1, 10. Oh, ini 36 ya. Nah, ini. Jadi 11 dikurang 1, 10. Berarti jawabannya adalah 10/36. Nah, ini peluangnya. Ini boleh disederhanakan ya. Jadi kalau 15/36, kalau kita bagi dengan berapa enaknya? Dibagi dengan 3 ya. Ini hasilnya adalah 5/12. Jadi boleh 15/36, boleh 5/12 ya jawabannya. Lalu 10/36 ini kalau disederhanakan
enaknya kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2 aja ya. 10 dibagi 2 itu 5, 36 dibagi 2 itu 18. Nah, jadi jawabannya boleh 10/36, boleh 5/18. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ya. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap ya, silakan dicermati di playlist. Link playlist sudah saya sertakan ya Dek ya di bagian deskripsi dari video kita kali ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.